Shalom, saat ini saya akan membagikan firman Tuhan yaitu tentang 144.000 anak laki-laki di kitab Wahyu. Kita membaca dari kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ayat ke-8. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben 12.000. Dari suku Gad 12.000. Dari suku Asyir 12.000. Dari suku Naftali 12.000. Dari suku Manasye 12.000. Dari suku Simeon 12.000. Dari suku Lewi 12.000. Dari suku Isakar 12.000. Dari suku Zebulon 12.000. Dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Amin. Nah, jadi di sini ada ya orang-orang yang dimeteraikan. Nah, jadi untuk 144.000 anak laki-laki ini akan dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah pemilihan dan pemeteraian. Jadi tadi kita udah membaca, yaitu ada 144.000 orang yang dipilih dari 12 suku Israel. Ya, setiap suku 12.000 orang. Jadi totalnya 144.000 dari suku Israel. Nah, jadi siapakah orang-orang yang dimeteraikan ini? Siapakah mereka? Kita melihat suku-suku Israel di sini. Dalam urutannya, yaitu di Kejadian pasal 29 ayat 30 sampai 35 dan Kejadian 30 ayat 6 sampai 24 dan Kejadian 35 ayat 18, susunan anak-anak Yakub ya, dari yang pertama lahir sampai yang terakhir, susunan silsilahnya berbeda dengan di Wahyu pasal 7 ya. Jadi susunan anak-anak Yakub ya di dalam kitab Kejadian 29, 30 dan Kejadian 35 ya, yaitu yang pertama adalah anak sulung Yakub yaitu Ruben, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asyir, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan yang bungsu adalah Benyamin. Nah, jadi urutan dari silsilah anak-anak Yakub di kitab Kejadian ini berbeda dengan yang ada di kitab Wahyu. Ya, di sini yang pertama kali ditulis adalah Yehuda, kemudian baru Ruben, dan kemudian di sini tidak ada suku Dan. Ya, nah, jadi urutan silsilah dari anak-anak Yakub ini di kitab Wahyu ini, Wahyu 7 tidak berurutan ya. Atau istilahnya acak-acakan ya, tidak berurutan. Nah, jadi anak-anak Yakub ini mereka mempunyai nama, mempunyai arti dari nama mereka ya. Jadi di sini Yehuda mempunyai arti yaitu aku akan bersyukur kepada Tuhan. Ruben mempunyai arti Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Kemudian Gad artinya mujur telah datang. Kemudian Asyir artinya aku ini berbahagia. Kemudian Naftali menang dalam pergulatan. Kemudian Manasye, Tuhan telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku. Simeon, Tuhan telah mendengar. Lewi, sekali ini ia akan lebih erat kepadaku. Isakar, Tuhan telah memberi upahku.
Zebulon, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini ia akan tinggal bersama-sama dengan aku. Yusuf, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Benyamin, anak tangan kanan. Nah, jadi anak-anak Yakub ini mempunyai arti dari nama-nama mereka. Nah, bila kita hubungkan arti nama anak-anak Yakub ini dengan di kitab Wahyu pasal 7 yang dimulai dari Yehuda, maka adalah seperti ini, yaitu aku akan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Mujur telah datang. Aku ini berbahagia. Menang dalam pergulatan. Tuhan telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku. Tuhan telah mendengar. Sekali ini ia akan lebih erat kepadaku. Tuhan telah memberi upahku. Tuhan telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini ia akan tinggal bersama-sama dengan aku. Mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Anak tangan kanan. Demikian arti ya dari nama anak-anak Yakub ini di Wahyu pasal 7. Nah, jadi urutan dari anak-anak Yakub ini di Wahyu pasal 7 ini mempunyai suatu arti dari nama-nama mereka ini ya. Tetapi bila kalau menurut silsilah dari anak yang besar sampai yang kecil secara berurutan menurut silsilah umur mereka, maka ini arti namanya akan berbeda ya, akan tidak tepat gitu. Tetapi di Wahyu pasal 7 dengan susunan yang seperti ini, walaupun tidak menurut silsilah urutan kelahiran dari yang besar sampai kecil, tetapi mempunyai artinya ya. Dan di akhirnya yaitu anak tangan kanan. Nah, jadi artinya ke 144.000 ini akan melahirkan seorang anak laki-laki ya. Artinya 144.000 ini adalah perempuan ya, karena mereka akan melahirkan anak laki-laki. Jadi tidak ada laki-laki yang melahirkan anak ya, yang ada adalah perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Jadi 144.000 ini adalah perempuan, mereka adalah perempuan ya, perempuan perawan yang tidak pernah menikah, yang dipilih oleh Tuhan, suci tubuh, jiwa, dan roh, seperti Maria, perawan yang suci. Nah, jadi mereka dipilih oleh Tuhan dan dimeteraikan oleh Tuhan untuk melahirkan anak laki-laki. Dan anak laki-laki ini disebut anak tangan kanan Tuhan. Ya, nah, dan di dalam Wahyu pasal 12 dikatakan mereka akan memerintah dengan tongkat besi. Ya, artinya mereka akan memerintah dengan tegas. Ya, nah, jadi di sini ya kita menemukan identitas dari 144.000 orang ini adalah perawan suci. Dan mereka dipilih oleh Tuhan dari segala suku bangsa di bawah kolong langit ini ya. Dari segala suku bangsa. Bukan hanya bangsa Israel saja, tetapi dari bangsa-bangsa lain juga. Karena firman Tuhan katakan bahwa di dalam Kristus ya, baik orang Yahudi maupun orang-orang bangsa lain dijadikan satu ya, sehingga bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut Israel secara rohani. Jadi di dalam Kristus baik bangsa Israel maupun bangsa-bangsa lain semuanya menjadi satu, yaitu menjadi umat Allah ya, menjadi milik Tuhan Yesus. Karena itu 144.000 ini bukan hanya bangsa Israel saja, tetapi juga dari bangsa-bangsa lain, yaitu orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka dipilih oleh Tuhan, yaitu sebelum kegerakan besar, ya sebelum hujan akhir, mereka dipilih oleh Tuhan. Orang-orang ini dipilih oleh Tuhan, kemudian dimeteraikan ya untuk melahirkan anak laki-laki. Mereka dipilih sebelum kegerakan besar, sebelum kegerakan besar terjadi, sebelum hujan akhir terjadi ya. Berikutnya adalah di Wahyu
pasal 12 ayat 1 sampai 5 itu yang bagian kedua, yaitu kelahiran anak laki-laki. Ayat 12 ayat 1 sampai 5. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berserubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seorang naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin. Nah, dari di sini kitab Wahyu itu berbicara tentang nubuatan untuk masa depan, yaitu untuk akhir zaman, bahkan sampai ke langit baru dan bumi baru, Yerusalem baru. Jadi kitab Wahyu ini berbicara tentang ke depan, ya, bukan berbicara ke belakang. Ya. Jadi yang dimaksud anak ini bukan berbicara tentang Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia. Yang dinubuatkan di perjanjian lama oleh nabi-nabi itu sudah digenapi, yaitu Tuhan Yesus sudah lahir di dunia. Ya, jadi kitab Wahyu ini tidak menulis yang di belakang, ya, dia menulis yang di depan, nubuat tentang akhir zaman, ya, tentang masa depan. Jadi yang dimaksud anak laki-laki ini bukanlah berbicara itu adalah Tuhan Yesus yang dilahirkan, bukan itu, ya. Tetapi ini adalah berbicara anak laki-laki yang dilahirkan oleh ke 144.000 perempuan suci ini, yaitu gereja khusus, ya, yang Tuhan tentukan untuk melahirkan anak laki-laki. Nah, jadi ke 144.000 perempuan ini dari berbagai suku bangsa di seluruh dunia, ya, ini akan melahirkan satu orang anak laki-laki. Jadi total anak laki-laki yang dilahirkan ada 144.000, ya. Nah, jadi perempuan ini akan melahirkan anak laki-laki dengan kuasa Roh Kudus, dengan pertolongan Roh Kudus, seperti Maria, perawan suci, itu melahirkan Yesus, ya, dengan pertolongan Roh Kudus, dengan kuasa dari Roh Kudus. Demikian perempuan-perempuan ini akan melahirkan anak laki-laki ini dengan pertolongan, dengan kuasa Roh Kudus, ya. Kapan hal ini akan terjadi? Hal ini akan terjadi yaitu pada akhir zaman, yaitu pada waktu kekerakan besar, yaitu pada waktu hujan akhir terjadi. Nah, hal ini akan terjadi, ya, pada waktu kekerakan besar, pada waktu hujan akhir. Nah, di sini perempuan ini akan melahirkan, ya. Kenapa perempuan ini melahirkan? Kita akan melihat di dalam kitab Mazmur 45 ayat 17. Mazmur 45 ayat 17. Ya. Mazmur 45 ayat 17. Mazmur 45 ayat 17. Para bapak leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Nah, Mazmur 45 ini berbicara tentang pernikahan raja, ya. Pernikahan raja dengan permaisuri atau dengan ratu, ya. Nah, raja menikah dengan permaisuri, dengan ratu. Kemudian akhirnya melahirkan anak laki-laki, ya. Nah, anak laki-laki yang akan meneruskan pemerintahan. Nah, jadi ini juga berbicara yaitu tentang di mana pada waktu hujan akhir, pada waktu kegerakan besar, di mana gereja Tuhan, orang-orang percaya Tuhan, mempelai Tuhan sudah disempurnakan tubuh, jiwa, dan rohnya. Termasuk juga perawan-perawan suci ini sudah Tuhan sempurnakan tubuh, jiwa, dan rohnya.
Maka gereja Tuhan, orang-orang percaya itu menikah dengan Tuhan Yesus, ya. Itu pada waktu hujan akhir, kekerakan besar di akhir zaman, pada waktu masa pemulihan di akhir zaman, maka gereja orang percaya disempurnakan tubuh, jiwa, dan rohnya, ya, menikah bersama dengan Tuhan Yesus dalam arti rohani, ya, bukan menikah dalam arti jasmani, ya, dengan manusia, ya, dalam menikah dalam arti jasmani, bukan, tetapi menikah dalam arti rohani, yaitu gereja bersatu dengan Tuhan Yesus, ya, menikah dalam arti rohani. Nah, kalau sudah dalam arti menikah, maka pasti akan punya anak, ya, seperti dalam kisah Mazmur 45 tadi, raja dan ratu permaisuri, kemudian ada anaknya. Nah, demikian juga pada waktu Tuhan Yesus dan gerejanya, di mana gerejanya sudah sempurna tubuh, jiwa, dan roh, dan menikah dengan Tuhan Yesus, maka saat itulah perempuan-perempuan ini, ya, melahirkan anak laki-laki, ya. Setiap orang melahirkan satu anak laki-laki. Nah, jadi waktu mereka akan melahirkan, mereka akan mengalami masa mengandung seperti perempuan-perempuan biasa. Dan itu sekitar 9 bulan 10 hari. Nah, jadi hari di Alkitab, ya, 1 bulan itu 30 hari. Jadi kalau 9 bulan 10 hari berarti 280 hari. Nah, jadi akan mengandung selama 280 hari dan kemudian akan melahirkan anak laki-laki. Nah, jadi anak laki-laki ini akan dilahirkan yaitu dalam hitungan peta, ya, kekerakan besar itu atau hujan akhir itu, yaitu di akhir 3,5 tahun. Maka dia akan melahirkan anak laki-laki, ya. Nah, akan melahirkan anak laki-laki ini di akhir kekerakan besar, di akhir hujan akhir, karena pada waktu kekerakan besar hujan akhir ini, gereja ini sudah disempurnakan oleh Tuhan sehingga menikah dengan Tuhan Yesus. Dan pada waktu menikah dengan Tuhan Yesus, maka anak laki-laki ini lahir, ya. Nah, kemudian kita kembali ke dalam Wahyu tadi, yaitu Wahyu pasal 12 tadi. Nah, jadi waktu anak-anak ini dilahirkan, ya, iblis tahu, ya, akan anak-anak ini, ya, bahwa anak-anak ini akan menjadi orang-orang yang perkasa, orang-orang yang hebat, ya, yang akan menjadi musuhnya, ya, akan menjadi lawannya, ya, lawannya yang tangguh, ya. Karena itu iblis berusaha untuk membunuh anak-anak ini. Jadi ketika perempuan ini melahirkan anak-anak, iblis juga sudah siap untuk membunuh anak-anak ini, ya. Nah, di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa iblis itu berjalan keliling, ya. Di dalam 1 Petrus pasal 5 dikatakan bahwa iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Dalam kitab Ayub dikatakan bahwa iblis itu menjelajah seluruh dunia. Dia melihat manusia, memperhatikan manusia seperti bagaimana manusia itu, ya. Jadi iblis tahu ini orang-orang ini melahirkan anak-anak, ya, yang perkasa, teruna-teruna yang perkasa, ya, bukan manusia biasa, ya, karena dilahirkan dari Roh Kudus, ya, bukan manusia biasa, ya, manusia yang perkasa. Nah, karena itu iblis berusaha membunuh anak-anak ini, tetapi Tuhan Allah sanggup melindungi anak-anak ini, sehingga pada waktu perempuan ini melahirkan anak-anak, Tuhan mengirimkan malaikat-malaikat yang pilihan, malaikat yang perkasa, yang kuat, yang tangkas, sehingga malaikat ini membawa anak-anak ini dengan cepat, ya, seperti kilat, per detik dengan cepat langsung dibawa lari, ya, dibawa ke takhta Allah. Karena kalau anak-anak ini tidak dibawa lari, maka anak ini akan diambil oleh setan, oleh iblis, dan akan dibunuh oleh setan, oleh iblis. Nah, jadi mereka langsung dibawa lari ke takhta Allah, ya, yaitu ke sorga, ke kerajaan sorga. Dan di takhta Allah anak-anak ini, ya, menjadi besar di sana, ya, dan mereka menjadi besar sehingga di dalam Wahyu pasal 14 itu dikatakan bahwa anak-anak ini sudah besar, sudah menjadi teruna-teruna, sudah besar, dan bersama Tuhan Yesus itu di Bukit Sion menyanyikan nyanyian baru. Nah, jadi Tuhan Allah sanggup melakukan segala perkara, termasuk seperti perempuan perawan ini tidak punya suami bisa melahirkan. Contoh, Maria tidak melakukan hubungan suami, bisa melahirkan anak laki-laki, yaitu Yesus. Demikian juga Tuhan bisa, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Nah, jadi
dibawa ke hadapan Tuhan hanya dalam waktu sebentar aja, mereka sudah dewasa. Ya, firman Tuhan juga berkata yaitu bahwa di hadapan Tuhan itu 1000 tahun bagi manusia itu 1 hari di hadapan Tuhan. Ya, jadi 1000 tahun bagi manusia di dunia ini, bagi Tuhan di surga itu hanya 1 hari. Jadi anak-anak ini bisa ya menjadi dewasa di takhta Allah dalam waktu cepat ya, karena Tuhan punya kuasa ya yang tidak dimengerti oleh manusia ya. Nah, jadi anak-anak ini dibawa lari ke takhta Allah. Kemudian bagian yang ketiga yaitu di mana anak-anak ini sudah menjadi besar ya, sudah menjadi teruna-teruna, yaitu di dalam Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai ayat 5. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Amin. Jadi anak-anak lelaki ini atau teruna-teruna ini, mereka bukanlah manusia biasa, walaupun dilahirkan oleh perempuan manusia, tetapi mereka bukan seperti manusia biasa. Itu manusia yang boleh disebut manusia ilahi atau manusia yang perkasa, ya. Karena di sini dikatakan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Jadi mereka tidak pernah ada dusta, ya. Kemudian tidak bercela, tidak ada cacat celah. Beda dengan manusia atau hamba-hamba Tuhan yang ada di dunia yang saat ini, yang paling tidak waktu masih kecil atau remaja, paling tidak pasti ada berbuat kesalahan, ada dusta atau bohong, walaupun hanya kecil-kecil, sedikit-sedikit. Nah, pasti ada sesuatu yang cacat celah, walaupun mungkin nggak besar, banyak, sedikit, tapi tetap ada, yaitu ada cacat celah dan dusta. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa mulut mereka tidak ada dusta dan mereka tidak bercela. Artinya mereka bukan manusia biasa yang seperti manusia-manusia yang ada di dunia ini, ya, walaupun dilahirkan oleh perempuan manusia, tapi mereka ini manusia seperti kayak Tuhan Yesus yang lahir dari Maria, ya, yang suci, yang tidak ada dosanya. Jadi mereka adalah anak laki-laki yang dipilih oleh Tuhan, yang disebut anak tangan kanan Tuhan, ya, dan mereka mengikuti Tuhan Yesus di mana Tuhan Yesus berada, ya. Dan dikatakan di ayat 1 bahwa anak domba berdiri di Bukit Sion bersama 144.000 teruna ini. Ya, Bukit Sion di sini bukanlah Bukit Sion yang ada di dunia, karena Bukit Sion yang dimaksud adalah Bukit Sion di surga. Karena di dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Ibrani itu ada ditulis yaitu Yerusalem ibu kita, yaitu Yerusalem surgawi. Nah, jadi ada namanya Yerusalem surgawi yang dari surga. Dan jadi juga ada namanya Bukit Sion yang ada di surga. Nah, jadi Bukit Sion yang ada di sini di kitab Wahyu ini bukan Bukit Sion yang ada di bumi, yang ada di Israel, ya, tapi Bukit Sion yang ada di surga. Jadi Bukit Sion yang ada di surga, di situ Tuhan Yesus, ya, di Bukit Sion yang di surga, Tuhan Yesus bersama ke 144.000 teruna-teruna ini, di mana mereka sudah besar di sana, ya, dan mereka akan turun bersama Tuhan Yesus, ya, untuk berperang melawan Antikris, yaitu pada 3,5 tahun terakhir zaman Antikris. Mereka akan turun bersama Tuhan Yesus berperang melawan Antikris dan mengalahkan Antikris, ya, dan nabi-nabi palsu. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.